Oh, halo guys, welcome to my channel. Ya, saya Gabriel Panjaitan dari kelas manajemen pagi semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu manajemen strategi. Nah, buat kalian biar lebih tahu, yuk kepoin dan tonton sampai habis ya. Ya, yang pertama kita masuk dulu ke pendahuluan ya. Manajemen strategi itu adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi atau perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang, implementasi strategi dan evaluasi dan pengendalian. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep dasar manajemen strategi. Strategi disusun pada dasarnya untuk membentuk respon terhadap perubahan eksternal yang relevan dari suatu organisasi. Perubahan eksternal tersebut tentunya akan dijawab dengan memperhatikan kemampuan internal dari suatu organisasi. Selanjutnya kita akan masuk ke perkembangan teori manajemen strategi. Manajemen strategi yang dikenal saat ini tidaklah muncul dengan tiba-tiba, tetapi ia mengalami tahapan yang sangat penting. Tema utama pada awal dekade 1950-an masih berkisar di sekitar anggaran dan pengawasan keuangan, budgeting and financial, atau controlling. Manajemen perusahaan pada saat itu menggunakan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian melalui sasaran keuangan yang ditentukan. Menjelang akhir tahun 1950-an, teori manajemen strategi kemudian berkembang dengan menekankan pada integrasi fungsional atau perpaduan fungsi produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke model manajemen strategi. Elemen dasar dari manajemen strategi ini menurut Wieland dan Hanger ada 4. Nah, yang pertamanya itu environmental scanning. Itu adalah pengawasan, evaluasi, dan penyebaran informasi yang berasal dari lingkungan eksternal dan internal kepada orang-orang penting dalam perusahaan. Yang kedua ada strategi formulation. Manajemen strategi ini adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan. Nah, yang ketiga itu ada strategi implementation. Proses mengubah rencana strategi menjadi tindakan. Nah, yang keempat itu ada evaluation and control. Cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis. Selanjutnya kita akan masuk ke penetapan arah perusahaan. Nah, yang pertama itu ada pembentukan visi perusahaan atau vision. Bagian ini akan diawali dengan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan visi dan misi. Whitaker pada tahun 1995 menyatakan bahwa misi menunjukkan karakteristik di dalam memformulasikan sasaran dari setiap level dari organisasi atau di tingkat korporat atau fungsional. Sebaiknya dilakukan dalam 4 langkah. Nah, yang kedua ada strategi. Strategi mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai bagaimana, kapan, dan di mana ia harus bersaing, menghadapi lawan, dan dengan maksud dan tujuan untuk apa. Nah, yang ketiga itu ada hubungan antara perumusan visi dan strategi. Perusahaan setelah visi dirumuskan, maka seluruh strategi perusahaan harus mengacu pada visi tersebut dan tidak boleh dibalik. Strategi dulu yang disusun, barulah visi belakangan. Selanjutnya kita akan masuk ke lingkungan bisnis eksternal. Nah, yang pertama itu ada definisi lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis merupakan segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Itu menurut Robin pada tahun 1994. Selanjutnya menurut Miles pada tahun 1980 menyatakan bahwa untuk memastikan lingkungan organisasi cukup mudah.
Ambil saja alam semesta, kurangi bagian yang mewakili organisasi. Sisanya adalah lingkungan. Nah, yang kedua itu lingkungan internal versus lingkungan eksternal. Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness yang ada dalam perusahaan. Struktur adalah bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah implementasi strategi. Itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada strategi pemasaran. Adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Penyusunan rencana usaha secara menyeluruh dilandasi oleh strategi pemasaran. Yang kedua itu ada strategi keuangan. Adalah salah satu kegiatan krusial bagi masa depan perusahaan sehingga proses harus terus-menerus dilakukan, dianalisa, dan dievaluasi sesuai tujuan perusahaan. Yang ketiga itu ada manajemen strategis. Adalah rangkaian dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah manajemen strategi merupakan salah satu rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang sifatnya itu mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penetapan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh pimpinan organisasi dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Baiklah teman-teman, sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksikan dan nonton video saya sampai habis. Dan see you di next video. Bye-bye.